Selamat bertemu kembali ya para pemirsa di channel Detektif Masyarakat Anti Ponzi. Video hari ini tanggal 4 November 2021. Perkembangan edisi cash kemarin itu ada demo-demo ya. Kali ini adalah dari para member-member yang merasa dirugikan oleh tentu saja owner edisi cash. Memang sampai saat ini ada pro dan kontra di antara kalangan masyarakat. Nah, salah satu kalau bagi member-member yang tentu saja melakukan pembelaan terhadap owner itu mengatakan tidak ada yang dirugikan, dan mereka bahkan mengatakan hanya segelintir saja yang lapor dari ribuan orang. Ya tentu saja ya, di situasi pandemi seperti ini tidak serta-merta semua orang bisa turun ke jalan, karena memang setelah edisi cash ini tutup kan kehidupan itu menjadi kacau balau ya. Dan salah satu korban edisi cash yang cukup pilu itu adalah ibu ini ya, ikut juga dalam gerakan aksi bersama ratusan korban lainnya dari penipuan investasi bodong Narcoin Cash atau edisi cash, di mana kemarin menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi di Jalan Pramuka, Kecamatan Bekasi Selatan, 3 November 2021. Aksi unjuk rasa ini dilakukan dalam rangka mengawal proses persidangan tersangka utama penipuan investasi bodong Abdurrahman Yusuf selaku CEO edisi cash dan istrinya SY yang berperan sebagai exchange edisi cash. Lawyer yang bertindak mewakili mereka adalah Agus Supriyatno, di mana mengadvokasi sekitar 900 korban edisi cash dari ribuan korban di seluruh Indonesia. Dari 900 orang klien yang dia talangi, total kerugian saja bisa ditaksir ya, disebutkan itu sekitar 400 miliar ada. Dan Agus mengatakan korban yang datang hari ini ke Pengadilan Negeri Kelas 1A merupakan perwakilan dari ribuan yang lainnya. Diana Novita yang menjadi salah satu dari ratusan korban yang berdemo di depan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi sudah cukup lama ya. Mulai ketika scam kemarin mendatangi rumah Eyang, kemudian mendatangi rumah Abdurrahman Yusuf yang tidak kunjung bisa ketemu. Ya setidaknya ia menjadi satu dari ribuan korban investasi bodong edisi cash ini. Bahkan penderitaan bertubi-tubi dialami seorang Diana Novita akibat dari investasi bodong yang dilakukan pasangan AY tersebut. Selain tertipu uang, biduk rumah tangganya berantakan dan orang tuanya meninggal karena kepikiran anaknya menjadi korban. Diana Novita mengatakan, saya sudah kehilangan rumah, tinggal juga sudah tidak menentu. Suami juga sudah keluar dari rumah berantem karena masalah ini. Diana Novita menerangkan. Oleh karena itu kita mencermati bahwa di sini kalau yang lokasinya masih di Jakarta tentu saja masih bisa ikut demo. Kalau yang sudah di luar Jawa ini kan agak susah ya Pak Pemirsa, karena ya biasa namanya multi level, sebagian yang lain adalah di prospek lewat online. Orang tua dari Diana ini juga meninggal dunia karena tertekan memikirkan masalah yang menjerat anaknya. Jadi yang menekan tentu saja ya masyarakat ya, yang dulu menjadi member-membernya yang dananya tidak bisa kembali. Diana bahkan mengatakan sempat diancam seseorang yang menjadi bagian dari manajemen edisi cash. Orang tersebut meminta Diana tidak bersaksi di pengadilan terkait kasus penipuan investasi bodong. Dia mengatakan pernah diancam sama Yang Anton, saya diancam akan dibunuh kalau saya melaporkan, atau saya bersaksi atas kebenaran ini di kasus edisi cash, jelas dia. Total kerugian Diana sendiri mencapai kurang lebih 5 miliar, dan jumlah uang sebanyak itu bukan hanya uang yang dimiliki pribadi. Di investasi bodong ini Diana berstatus sebagai downline, investor yang mengajak orang lain
untuk berinvestasi di edisi cash, karena waktu itu kan exchanger masih lancar-lancarnya. Downline itu serupa dengan multi level marketing hingga berjenjang ya, di bawahnya sampai ratusan orang, ribuan. Kalau semua downline sampai semua itu 5 miliar, untuk program sendiri itu ada 2 miliar tuturnya. Sejumlah korban penipuan investasi bodong edisi cash memilih berdemo itu di depan pengadilan negeri 1 Bekasi untuk menuntut uang mereka dikembalikan. Kuasa hukum yang mengadvokasi sekitar 900 korban edisi cash ini, Agus Supriyatno, mengatakan pihaknya ingin menunjukkan kepada penegak hukum nasib para korban yang saat ini sengsara. Kami ingin memperlihatkan kepada perangkat keadilan, jaksa hakim, harapan kami dikembalikannya uang dari korban, dan yang bersalah tolong dihukum seberat-beratnya. Agus mengatakan korban yang datang hari ini merupakan perwakilan ya dari ribuan member edisi cash. Kalau dari seluruh Indonesia lebih banyak lagi ya, namun tentu saja tidak bisa datang semua. Dan perwakilan ini mencari keadilan supaya majelis hakim melihat bahwa korban itu benar-benar menderita sekali. Persidangan sejauh ini sudah berlangsung beberapa kali, dan Agus menilai selama perjalanan tersebut belum ada tanda-tanda pengungkapan materi sidang. Kemarin pada saat sidang pertama sampai kelima saya mengikuti perjalanannya, seperti materi sidang belum diungkapkan dalam persidangan, terus dari pihak lawan terus mempreser saksi korban sehingga korban tidak imbang paparnya. Selain pasangan suami istri pemilik edisi cash, terdakwa kasus penipuan investasi bodong ini juga menyertakan JBA selaku programmer pembuat aplikasi edisi cash. Tentu saja di programmer adalah disetting sama owner ya. Lalu ED selaku admin dan support IT edisi cash, AHW selaku pembuat ACA launching Basecamp edisi cash, serta MRS selaku upline. Kasus penipuan investasi bodong edisi cash ini heboh setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situsnya https://edisicash.cash atas permintaan Satgas Waspada Investasi pada 10 November 2020. Jadi ini pemerintah yang sudah melakukan ya, bukan swasta lagi ya para pemirsa ya. Edisi cash ini bukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan bukan di bawah pengawasan OJK. Edisi cash dianggap ilegal karena melakukan jual beli uang kripto tanpa izin dan skema investasinya tidak sesuai dengan sistem mata uang kripto yang legal. Kasus ini masuk penyelidikan Barreskrim Polri, dan pada tanggal 1 April 2021 penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus menetapkan 6 orang tersangka yang kini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi.